Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga di pertemuan ke-9 ini teman-teman tetap sehat, tetap semangat. Meskipun selama 1 semester harus bertatap muka secara online seperti ini ya, tapi saya harap itu tidak mengurangi semangat teman-teman semua begitu. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang strategi pemasaran pendidikan ya. Strategi pemasaran pendidikan. Nah, sebelum kita masuk pada pemasaran pendidikan, kita juga harus mengingat kembali ya, apa sih sebetulnya pendidikan itu begitu ya. Jadi esensi pendidikan itu untuk apa sih? Karena kita adalah seorang manajer pendidikan Islam, maka kita harus tahu begitu ya esensi dari pendidikan Islam itu sebetulnya apa. Maka jangan melepaskan diri dari tujuan atau esensi dari pendidikan Islam itu sendiri gitu. Jadi pendidikan Islam bertujuan untuk mengentaskan kebodohan atau kejahilan dalam berpikir seperti itu dan bersikap tentunya. Nah, tujuannya apa? Untuk memperbaiki tauhid, kemudian ibadah dan juga akhlak begitu, akhlak muamalah begitu ya. Maka sebetulnya kita ini sedang membangun sebuah masyarakat madani begitu. Kita sedang berupaya untuk membangun sebuah peradaban begitu ya. Orang-orang yang beradab, orang-orang yang bermoral, orang-orang yang berakhlak seperti itu. Maka dalam kaitannya pemasaran pendidikan Islam pun jangan sampai terlepas dari itu begitu ya. Kenapa saya harus memaparkan itu sebelumnya? Nanti akan saya jelaskan pada sesi penjelasan. Oke, baik. Kita mulai dari konsep pemasaran pendidikan ya. Jadi konsep pemasaran pendidikan itu biasanya kalau kita membicarakan pemasaran itu identik dengan perdagangan gitu ya. Perdagangan, barang dagangan seperti itu kan. Tapi di sini kita membicarakan tentang pemasaran pendidikan, di mana pendidikan itu bukanlah barang gitu ya. Pendidikan itu adalah jasa. Nah, jadi jasa menurut Kotler ya, a service is any act or performance that one party can offer the another that is essentially intangible and doesn't result in the ownership of anything. Maksudnya apa? Jadi jasa itu adalah sebuah pelayanan begitu ya. Dia adalah pelayanan dalam bentuk apa? Dalam bentuk perlakuan atau penampilan yang dilakukan oleh sebuah organisasi yang dia bertujuan untuk memberikan kebutuhan begitu ya, memberikan keinginan dari pasar di mana dia tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan. Nah, jadi bedanya antara jasa pemasaran dagangan barang dengan pemasaran jasa itu di sini gitu ya. Kalau kita memasarkan dagangan, maka ketika dagangan itu dibeli, dia akan berpindah kepemilikan. Tapi ketika kita membicarakan tentang pemasaran jasa, pemasaran pendidikan, kita memasarkan sesuatu yang itu tidak akan berpindah kepemilikan begitu. Nah, maka yang kita berikan adalah apa? Yang kita berikan adalah pelayanan, adalah jasa, adalah bentuk-bentuk pelayanan terbaik seperti itu. Maka itu kenapa ketika kita membicarakan pemasaran pendidikan, kita betul-betul fokus terhadap pelayanan begitu ya. Nah, jadi pemasaran jasa pendidikan adalah sebuah proses sosial dan manajerial untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan dan diinginkan melalui penciptaan, penawaran, pertukaran produk yang bernilai dengan pihak lain dalam bidang pendidikan seperti itu. Jadi seperti itu ya, pemasaran jasa pendidikan memasarkan pendidikan kayak teman-teman tahu ya sekarang kayak kalau mau PPDB itu kan sudah banyak promosi-promosi seperti itu. Sekolah-sekolah semua sudah mempromosikan sekolahnya masing-masing begitu kan. Jadi saya melihat ada pergeseran juga sebetulnya. Bukan pergeseran, sebenarnya perkembangan begitu. Ketika dulu zaman dulu pada awal mula adanya pendidikan di Indonesia begitu. Pendidikan itu dipasarkan untuk tujuan apa? Agar orang-orang atau masyarakat pribumi itu tertarik untuk mendapatkan pendidikan seperti itu. Jadi dulu para penyelenggara pendidikan yang mengharapkan sebuah kualitas begitu ya. Jadi mereka pengen masyarakatnya ini berkualitas begitu, sehingga mereka harus mendapatkan pendidikan. Tapi kalau di masa sekarang memang ada sedikit pergeseran kalau kita lihat ya. Jadi sekarang itu karena sudah banyaknya sekolah begitu ya, sudah banyak sekolah sehingga
masyarakat yang sudah terdidik tadi, mereka yang akhirnya punya keinginan. Mereka punya keinginan atas sebuah kualitas gitu. Mereka berharap memperoleh pendidikan yang berkualitas, yang baik, sehingga mereka akan dengan begitu banyaknya organisasi pendidikan begitu ya, mereka akan terpikir untuk memilih. Mereka harus memilih pendidikan yang mana, pendidikan yang betul-betul berkualitas. Mereka akan memilih, mereka akan mengajukan penawaran-penawaran, keinginan-keinginan ya, yang kemudian itu ditangkap oleh lembaga pendidikan untuk dieksekusi. Jadi sekolah mana, pendidikan mana yang akan memberikan memberikan kebutuhan atau keinginan dari masyarakat itu tadi gitu ya. Jadi sekarang sudah agak berkebalikan begitu ya permintaannya. Karena memang sudah mulai banyak begitu lembaga pendidikan, dan sekarang masyarakatnya sudah sadar terhadap pendidikan. Bahkan masyarakat yang mengharapkan mendapatkan pendidikan yang berkualitas begitu. Nah, saya sih berharapnya begitu ya, keinginan atau harapan untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas itu tidak sekedar berujung pada pekerjaan atau dunia industri semata begitu ya. Tapi memang mereka mengharapkan pendidikan yang berkualitas itu adalah untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat seperti itu. Kualitas hidup masyarakat itu yang seperti apa? Kualitas hidup itu menyeluruh, kompleks gitu ya. Tidak hanya berkaitan dengan hal materi, tapi juga akhlak, bagaimana bermasyarakat, bagaimana menciptakan sebuah masyarakat yang damai, bagaimana menciptakan masyarakat yang solutif seperti itu ya. Jadi itu mengcover kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, kemudian strategi adalah suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi. Itu menurut Stefani Marus begitu ya. Nah, menurut Hamel Prahalat, strategi merupakan tindakan yang bersifat inkremental, senantiasa meningkat dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan gitu. Kemudian menurut J.L. Thompson, strategi adalah sebagai cara untuk mencapai sebuah hasil akhir gitu ya. Jadi untuk mencapai sebuah hasil akhir yang diharapkan begitu, diperlukan adanya strategi begitu. Jadi strategi tadi apa? Strategi itu adalah proses penentuan rencana, tapi dia bersifat taktis begitu ya, taktis. Jadi strategi itu adalah sebuah model pengelolaan atau cara, tapi dia jitu begitu ya. Nah, itu kemudian untuk strategi pemasaran sendiri adalah proses perencanaan secara manajerial untuk mencapai tujuan dengan memberikan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa secara taktis dan sistematis. Nah, di sini sudah ada penjelasannya ya. Jadi strategi itu bukan sekedar proses merencanakan saja begitu, tapi dia juga taktis dan sistematis seperti itu. Jadi strategi pemasaran adalah proses merencanakan gitu ya, merencanakan sebuah cara langkah begitu, yang itu termanage begitu ya. Bagaimana bisa mencapai tujuan atau keinginan atau kebutuhan para pengguna jasa, artinya masyarakat begitu ya, dengan cara yang taktis dan sistematis, dan itu bisa menarik gitu ya, menarik masyarakat. Oke, kita akan membicarakan unsur-unsur gitu ya. Unsur-unsur dalam pemasaran itu ada 3. Jadi biasa disebut dengan STV triangle. Jadi STV atau strategy, tactic, and value. Jadi yang harus diperhatikan ketika melakukan pemasaran ya 3 ini. Ada strategi, ada taktik, ada value atau nilai begitu. Strategi kita harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama adalah segmentasi pasar, kemudian targeting and positioning begitu ya. Nah, segmentasi pasar itu apa? Segmentasi pasar itu adalah artinya penyelenggara atau organisasi itu mereka sudah membentuk atau mengelompokkan kelompok-kelompok pasar sesuai dengan kebutuhan, keinginan, kemudian mungkin tingkat pendidikan atau tingkat zona wilayah seperti itu ya. Jadi mereka sudah mengelompokkan kira-kira kalau
hal seperti ini yang dibutuhkan oleh masyarakat ini apa, yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti ini apa, kayak gitu itu sudah disegmen. Jadi itu adalah sebuah strategi begitu ya. Kemudian targeting artinya setelah mengelompokkan tadi, mereka juga menentukan untuk target mana yang akan dipilih begitu ya. Mereka memfokuskan program mereka pada satu target yang jelas begitu. Kemudian yang ketiga adalah positioning. Positioning adalah proses menentukan posisi atau letak begitu ya, atau gimana. Positioning itu seperti kemarin kita sempat membicarakan analisis SWOT ya, kita sudah membicarakan positioning, maka teman-teman sudah punya gambaran. Positioning itu adalah sekolah itu sekarang posisinya ada di mana, apa yang harus dia lakukan gitu ya. Jadi harus tahu positioningnya yang diperhatikan untuk menentukan strategi begitu. Kemudian taktik ini ada 3 juga yang perlu diperhatikan. Pertama adalah selling, bagaimana dia melakukan penjualan jasa begitu ya. Jadi sellingnya sebenarnya istilah untuk pemasaran dagang begitu ya, pemasaran barang begitu. Tapi dalam hal jasa pun kita bisa menggunakan teori selling juga begitu ya. Jadi bagaimana caranya membuat masyarakat itu tertarik pada jasa-jasa kita begitu ya. Jasa-jasa itu dibuat menarik akhirnya, karena untuk menjual sesuatu harus dibutuhkan dan harus menarik gitu kan. Maka selling ini juga masyarakat memerlukan jasa-jasa yang memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka sehingga pelayanannya itu betul-betul tepat gitu ya. Kemudian yang kedua ada diferensiasi. Diferensiasi artinya jasa kita atau jasa dalam sebuah organisasi pendidikan mereka punya perbedaan dari yang lain. Jadi beda di sini artinya bukan asal beda ya, tapi bedanya ini adalah bisa dikatakan inovatif, kreatif begitu ya. Jadi berbeda dan memberikan keunggulan seperti itu. Jadi perbedaannya itu memberikan keunggulan pada lembaga tersebut. Kemudian yang ketiga adalah bauran pemasaran. Nah, untuk bauran pemasaran itu kalau untuk barang atau dagang itu ada 4P ya. Jadi ada produk, price, kemudian promotion, dan place. Nah, sedangkan untuk jasa sendiri itu ada 7P. Jadi selain produk, price, promotion, place, itu ada juga person, kemudian ada physical evidence, dan kemudian ada proses gitu ya. Person itu artinya sumber daya manusia. Nah, SDM-nya yang melayani itu seperti apa gitu. Kemudian untuk physical evidence itu artinya fisik ya, bukti-bukti fisik atau sarana prasarana yang menunjang jasa atau layanan tersebut begitu. Kemudian yang ketiga adalah proses tadi ya, proses. Nah, kalau kita membicarakan pemasaran tentang dagang, tentang barang, itu kita tidak perlu membicarakan tentang proses begitu ya, karena bagaimana pengolahannya, yang jelas orang itu membeli hasil jadinya gitu kan. Tapi dalam pendidikan sekarang ini sudah banyak yang sadar bahwasanya dalam pendidikan itu diperlukan adanya proses begitu ya. Jadi proses bagaimana proses pendidikannya, apakah itu juga dinilai begitu ya, proses pendidikannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah value atau nilai. Nah, nilai di sini dinilai dari brand atau brand ya, branding ya. Jadi kayak sesuatu yang menggambarkan, yang menjadi image dari organisasi tersebut. Kemudian ada service atau layanan, nilai dari layanan, kemudian proses ya, proses nilai yang diambil dari proses itu. Nah, itu adalah unsur-unsur utama dalam pemasaran yang perlu diperhatikan. Nah, teman-teman, ketika kita sudah membicarakan tentang era ini gitu ya. Tadi kita sempat membicarakan pergeseran dari pemasaran pendidikan masa dulu dengan sekarang. Kemudian ketika kita melihat perkembangan zaman sekarang ya, sekarang ini sudah masuk pada era digital begitu ya. Kalau dulu mungkin untuk memasarkan itu tidak bisa terlalu luas gitu ya, karena memang mungkin dulu butuh biaya bensin, kemudian mungkin harus cetak ini itu begitu ya, harus dipasang di mana begitu. Maka daya jangkaunya itu nggak terlalu luas gitu. Tapi dengan adanya digital marketing sekarang sebetulnya pemasaran itu sangat dipermudah begitu ya. Sekarang oke. Jadi
Adanya digital marketing ya. Digital marketing ini sangat membantu karena sekarang pemasaran bisa melalui sosial media begitu ya, sosial media atau internet seperti itu kan. Nah, oke. Digital marketing itu adalah kegiatan promosi dan pencarian pasar melalui media digital secara online. Dengan apa? Dan memanfaatkan berbagai sarana, misalnya jejaring sosial, seperti itu ya. Nah, kemudian akhirnya cara-caranya itu, cara menjalankan strategi pemasaran tadi ya, akhirnya sekarang banyak yang berbasis pada sosial media, atau yang disebut dengan sosial media marketing, seperti itu. Nah, yang pertama adalah caranya dengan mengelola media sosial. Bagaimana caranya? Nah, ini ada strategi-strateginya. Yang pertama adalah menentukan kontennya. Kontennya harus jelas gitu ya. Kemudian menjadwal posting. Nah, jadi posting itu juga jangan kadang postingnya nggak teratur seperti itu ya. Itu juga sesuatu yang kurang pas dalam hal pengelolaan seperti itu ya. Jadi untuk menghasilkan sebuah pemasaran yang baik, maka ketika kita memposting itu diusahakan terjadwal seperti itu, terjadwal rutin begitu ya. Kemudian menarik banyak pengikut begitu. Jadi bagaimana caranya agar banyak yang mengikuti. Semakin banyak yang mengikuti, maka konten yang dipublish tadi ya, dia akan mendapatkan semakin banyak respon gitu. Semakin banyak respon, maka akan semakin banyak orang yang tertarik seperti itu. Kemudian yang kedua adalah memanfaatkan iklan, menggunakan layanan pengiklanan ya, seperti Facebook Ad, Twitter Ad, atau endorsement gitu. Bahkan bisa aja pakai YouTube ya, misalkan kita, karena kalau sasaran pendidikan itu ya biasanya orang tuanya yang ditarik begitu ya. Karena orang tua yang lebih punya wewenang untuk memasukkan anaknya, misalkan contoh pemikirannya seperti itu, maka kita bisa mencari icon-icon YouTube yang memang kita prediksi ini banyak pengikutnya itu ibu-ibu nih kayak gitu. Nah, kita bisa numpang iklan gitu. Ada, kita sisipkan iklan di situ. Jadi menggunakan layanan pengiklanan dari YouTube itu bisa. Nah, karena yang melihat tuh banyak ibu-ibu misalkan ya. Kemudian nanti akan banyak ibu-ibu yang melihat iklan itu, misalkan seperti itu. Nah, jadi sekarang sudah banyak ya strategi marketing. Jadi teman-teman bisa mengeksplor sendiri nanti. Masih lebih banyak lagi begitu strategi-strategi dalam memasarkan jasa pendidikan yang memang yang tadi sudah saya sampaikan di awal ya, yang jangan dilupakan adalah ketika memasarkan pendidikan sekarang gitu ya. Sekarang itu karena memang organisasi atau lembaga pendidikan sudah sangat banyak gitu ya, karena sudah sangat banyak, akhirnya semua berlomba-lomba gitu. Saya katakan berlomba-lomba ya, bukan bersaing begitu, tapi berlomba-lomba untuk memberikan. Jadi berlomba-lomba untuk memberikan, bukan bersaing untuk mendapatkan gitu ya. Artinya apa? Orientasi sebuah lembaga pendidikan hendaknya dia memang berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan. Kenapa dia melakukan pemasaran yang gencar? Kenapa dia menginginkan banyak siswa yang tertarik begitu ya? Karena dia ingin lebih banyak memberikan kualitas kepada lebih banyak orang seperti itu. Bukan dalam hal justru bersaing untuk memperoleh banyak siswa agar semakin mendapatkan banyak uang seperti itu. Nah, ini sebetulnya mungkin terdengar sepele begitu ya, tapi bagi saya ini adalah penting dan sangat krusial gitu ya, karena di sini ada nilai yang dibawa begitu, dan pendidikan itu adalah sesuatu yang sangat syarat akan nilai begitu. Maka itu menurut saya itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk menempatkan mindset kita bahwa lembaga pendidikan itu memberi begitu ya, bukan sekedar mendapatkan atau memperoleh gitu, karena mereka adalah pelayan ya, pelayan, guru begitu ya, pembimbing, fasilitator seperti itu kan. Nah, itu harapan saya ketika lembaga pendidikan memasarkan jasa mereka bukan berorientasi pada mendapatkan, tetapi berorientasi pada memberikan. Semakin banyak siswa yang masuk ke sekolah mereka meyakini bahwa akan banyak orang yang memperoleh kualitas terbaik dari mereka. Maka konsekuensinya berarti mereka harus betul-betul memproses atau meningkatkan kualitas mereka sehingga layak untuk memberikan
pendidikan yang berkualitas. Seperti itu. Ya mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk diskusinya, bisa kita sambung di room kita ya. Oke, mungkin itu saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.